Dalam lembaran sejarah Islam, ada satu sosok yang tak pernah lekang dari misteri. Ia tidak tercatat jelas silsilahnya. Tidak ada riwayat rinci tentang kapan lahir atau di mana ia wafat. Namun, namanya berulang kali disebut dalam tafsir, hadis, dan kisah-kisah para ulama. Dialah Al-Khidir, sebuah nama yang membuat penasaran setiap orang yang mendengar, karena ia digambarkan sebagai manusia yang dianugerahi ilmu luar biasa, ilmu laduni, ilmu yang datang langsung dari Allah, bukan dari pembelajaran biasa. Bayangkan, seorang manusia yang oleh banyak riwayat dikatakan masih hidup sejak ribuan tahun lalu hingga kini, dan tidak akan wafat sampai menjelang kiamat. Seorang hamba yang hadir tiba-tiba di tengah peristiwa penting, lalu menghilang tanpa jejak. Sebagian orang mengaku pernah bertemu dengannya dalam perjalanan spiritual. Ada yang menuturkan pernah ditolong olehnya di tengah bencana. Bahkan ada yang menyebutkan Al-Khidir muncul menyamar dalam rupa orang asing untuk memberi nasihat singkat yang mengubah hidup seseorang. Semua kisah itu menambah kabut tebal seputar siapa sebenarnya sosok ini. Namun, teka-teki tentang Al-Khidir bukan sekedar cerita rakyat atau legenda. Ia diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Kahfi, ketika Allah menceritakan pertemuannya dengan Nabi Musa. Dari pertemuan itu, kita melihat bahwa Al-Khidir memiliki kedudukan istimewa, seorang hamba yang langsung mendapat bimbingan ilahi, yang mengetahui rahasia-rahasia gaib, yang bahkan Nabi Musa sendiri tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki ilmu seperti itu? Apakah ia seorang nabi, seorang wali, atau sesuatu yang lebih besar dari sekedar manusia biasa? Inilah misteri besar yang sejak dulu mengundang perdebatan. Al-Khidir, manusia misterius yang dikisahkan hidup hingga kiamat. Sebelum kita melanjutkan perjalanan mendalami kisah penuh rahasia ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan setiap episode yang mengungkap kisah-kisah menakjubkan dari Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Dukunganmu sangat berarti agar semakin banyak orang yang bisa belajar dan merenungi hikmah besar di balik peristiwa-peristiwa yang Allah abadikan. Di zaman modern, para ilmuwan menjelaskan bahwa waktu bukanlah garis lurus yang kaku. Einstein dengan teori relativitasnya membuktikan detik dan menit tidak berjalan sama bagi semua orang. Dalam medan gravitasi yang kuat, waktu bisa melambat. Dalam kecepatan mendekati cahaya, hari bisa terasa seperti jam, sementara di tempat lain, abad bisa berlalu. Fenomena ini dikenal dengan istilah time dilation atau dilatasi waktu. Jika ilmu pengetahuan saja mengakui bahwa waktu dapat berbeda antara satu kondisi dengan kondisi lain, tidakkah mungkin Allah menunjukkan rahasia ini jauh sebelum manusia modern menemukannya? Kisah Al-Khidir membuka pintu pertanyaan. Mungkinkah panjang umur atau perjalanan lintas zaman yang dikaitkan dengannya adalah bagian dari rahasia besar tentang waktu? Sebagian ulama menuturkan bahwa Al-Khidir pernah hadir di berbagai peristiwa sejarah. Ada yang menyebut ia bertemu dengan Nabi Ilyas, ada yang mengatakan ia menampakkan diri pada sebagian tabi'in. Bahkan ada riwayat yang menyinggung kemunculannya di masa para khalifah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin satu sosok yang sama bisa muncul lintas abad? Apakah ia ditempatkan Allah pada dimensi waktu yang berbeda, sehingga baginya 100 tahun terasa hanya sehari? Inilah titik temu yang mengguncangkan akal. Di satu sisi, ada wahyu yang mengisahkan seorang hamba Allah dengan usia tak terjangkau. Di sisi lain, ada sains modern yang baru menyadari bahwa waktu tidak absolut. Dua bahasa berbeda, wahyu dan sains, seolah mengarang pada satu kesimpulan bahwa Allah menguasai waktu dan makhluknya bisa ditempatkan dalam alur waktu yang berbeda dari manusia biasa. Al-Khidir tidak muncul dalam Al-Quran dengan namanya secara langsung. Namun, kisahnya diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Di ayat itu, Allah menyebutkan pertemuan Nabi Musa dengan seorang hamba yang telah diberi rahmat dan ilmu khusus dari sisinya. Para mufasir menjelaskan hamba yang dimaksud adalah Al-Khidir. Dari sinilah diskusi panjang bermula, siapa sebenarnya dia dan apa kedudukannya dalam sejarah kenabian. Dalam riwayat Imam Al-Qurtubi disebutkan,
Al-Khidir adalah seorang nabi karena ia menerima wahyu berupa perintah langsung dari Allah untuk melakukan hal-hal yang Musa sendiri tidak ketahui. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menegaskan, peristiwa Musa dan Al-Khidir bukan sekadar kisah, tapi pelajaran bahwa ada ilmu gaib yang hanya Allah berikan kepada hamba pilihan. Sebagian ulama lain, seperti Imam Nawawi, menilai Al-Khidir mungkin seorang wali Allah, seorang hamba soleh yang dijaga dan diberi pengetahuan luar biasa. Nama Al-Khidir sendiri berasal dari akar kata akhdar yang berarti hijau. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, dinamakan Al-Khidir karena ketika ia duduk di atas tanah yang tandus, maka tiba-tiba tanah itu menghijau. Hal ini menunjukkan adanya karomah yang melekat pada dirinya. Pertemuan Nabi Musa dengan Al-Khidir dimulai ketika Musa ditanya oleh seorang kaumnya, "Siapakah manusia paling berilmu di bumi?" Musa menjawab, "Aku." Jawaban itu benar dari sudut pandang Musa sebagai seorang rasul, tetapi Allah ingin mengajarkan kerendahan hati. Allah menegurnya dan menurunkan wahyu. Ada seorang hamba lain yang lebih berilmu dalam hal-hal tertentu, dan Musa diperintahkan mencarinya. Tanda untuk menemukan hamba itu adalah sebuah ikan. Musa membawa bekal ikan bersama pembantunya, Yusyah bin Nun. Allah berfirman, di tempat di mana ikan itu hilang, disitulah Musa akan bertemu dengan hamba tersebut. Perjalanan panjang pun dimulai, hingga akhirnya mereka tiba di pertemuan dua laut. Di sanalah ikan itu meloncat ke laut dan hilang. Lalu Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka pun kembali, dan disitulah mereka menjumpai Al-Khidir. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kisah ini adalah pelajaran besar tentang adab mencari ilmu. Seorang rasul besar seperti Musa pun diperintahkan untuk belajar kepada seorang hamba lain. Ini menjadi bukti bahwa ilmu Allah tidak terbatas pada satu orang, dan setiap hamba memiliki porsi pengetahuan yang Allah titipkan. Lebih jauh, tafsir juga menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi di masa Bani Israel. Musa, sebagai nabi yang diutus untuk mereka, menghadapi banyak ujian dalam memimpin kaumnya. Allah ingin meneguhkan Musa dengan perjalanan spiritual agar ia semakin yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya, bahkan ketika akal manusia tidak mampu memahaminya. Ada juga riwayat yang menyebut bahwa Al-Khidir bukan hanya seorang hamba, melainkan bagian dari rangkaian panjang nabi-nabi yang diutus sebelum Musa. Sebagian ulama mengatakan ia hidup sejak zaman Nabi Ibrahim. Sebagian lain menyebut sejak zaman Dzulqarnain. Semua itu semakin menegaskan bahwa Al-Khidir bukan sekadar figur biasa, melainkan simbol abadi tentang ilmu, hikmah, dan rahasia takdir Allah. Sejarah Islam kemudian dipenuhi dengan kisah-kisah orang yang mengaku bertemu Al-Khidir. Misalnya, dalam catatan para sufi disebutkan bahwa Al-Khidir hadir memberikan nasihat singkat kepada para wali Allah, lalu menghilang begitu saja. Ulama seperti Ibn Arabi bahkan menyebutkan Al-Khidir sebagai guru ababi yang tetap hidup untuk menjaga keseimbangan spiritual umat manusia. Meskipun sebagian ulama menganggap kisah-kisah itu berlebihan, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena Al-Khidir selalu menimbulkan rasa takjub dan penasaran. Dengan memahami konteks historis dan tafsir ini, kita melihat gambaran lebih jelas. Al-Khidir adalah sosok yang Allah pilih untuk menunjukkan kepada Musa dan kepada kita semua bahwa ilmu manusia sangat terbatas. Ada rahasia yang hanya Allah yang tahu, dan Ia memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Kisah Musa dan Al-Khidir menjadi pintu gerbang menuju pemahaman tentang kekuasaan Allah yang melampaui logika. Setelah ditegur Allah karena merasa paling berilmu, Nabi Musa diberi tanda ia harus membawa seekor ikan bersama Yusyah bin Nun. Di tempat di mana ikan itu hilang, disitulah ia akan bertemu dengan seorang hamba Allah yang lebih berilmu. Musa pun berangkat menempuh perjalanan jauh, menyusuri lembah, bukit, dan tepi laut. Di sebuah pertemuan dua laut, mereka beristirahat. Saat Musa tertidur, ikan yang dibawa dalam wadah air hidup kembali, meloncat dan melesat ke laut. Yusyah melihat kejadian itu, tetapi ia lupa memberitahu Musa. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan hingga merasa lelah. Musa lalu berkata,
"Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan ini." Saat itulah Yusha teringat ikan yang hilang. Mereka segera kembali ke tempat itu, dan disitulah mereka menjumpai seorang lelaki misterius yang duduk tenang di tepi laut. Dialah Al-Khidir. Musa mendekatinya dengan penuh hormat. "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu?" Khidir menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau dapat sabar terhadap sesuatu yang engkau belum mengetahuinya?" Namun Musa bersikeras, "Insya Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Khidir pun memberi syarat, "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau bertanya tentang apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Musa menerima syarat itu, lalu keduanya pun berjalan bersama. Mereka menaiki sebuah perahu milik orang-orang miskin yang mencari nafkah di laut. Orang-orang itu mengenali Khidir dan dengan sukarela memberikan tumpangan. Namun, tiba-tiba Khidir melubangi perahu itu dengan tangannya hingga air mulai merembes masuk. Musa terkejut besar. "Apakah engkau melubanginya agar penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah berbuat kesalahan besar." Khidir menatapnya. "Bukankah aku sudah katakan engkau tidak akan sabar bersamaku?" Musa tersadar dan menahan diri. "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan kesulitan yang besar." Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan seorang anak kecil. Tanpa diduga, Khidir langsung membunuh anak itu. Musa berteriak marah, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang suci, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar." Khidir kembali berkata, "Bukankah aku sudah katakan kepadamu, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Musa makin sulit menahan diri, tetapi ia tetap memohon kesempatan. "Jika aku bertanya lagi setelah ini, maka janganlah engkau izinkan aku menyertaimu. Sungguh, engkau telah cukup memberiku alasan." Mereka berjalan lagi hingga tiba di sebuah kota. Penduduknya pelit dan kikir. Mereka tidak mau menjamu Musa dan Khidir, meski keduanya lapar dan kehausan. Namun Khidir malah mendirikan sebuah tembok rumah yang hampir roboh. Musa tidak tahan lagi. "Jika engkau mau, engkau bisa mengambil upah dari pekerjaan itu." Khidir menatapnya dengan tenang. "Inilah saatnya kita berpisah. Aku akan menjelaskan kepadamu arti perbuatan yang engkau tidak sanggup sabar terhadapnya." Khidir berkata, "Perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Di depan mereka ada seorang raja zalim yang merampas semua perahu bagus. Maka aku merusaknya sedikit agar perahu itu selamat dari rampasan. Anak kecil yang aku bunuh, orang tuanya beriman, sementara anak itu kelak akan menjadi kafir dan durhaka. Allah menggantinya dengan anak yang lebih salih dan lebih menyayangi orang tuanya. Tembok itu milik dua anak yatim di kota. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang salih. Allah ingin menjaga harta itu sampai mereka dewasa. Maka aku membangunnya tanpa upah sebagai wujud rahmat Allah." Khidir menutup, "Aku tidak melakukan itu semua atas kemauanku sendiri. Itulah penjelasan dari hal-hal yang engkau tidak sanggup sabar terhadapnya." Kisah ini menunjukkan bahwa ada hikmah besar di balik setiap peristiwa, meski akal manusia tidak bisa memahaminya secara langsung. Nabi Musa, seorang rasul ulul azmi, pun tidak mampu menahan diri melihat hal-hal yang tampak aneh dan bertentangan dengan logika. Namun, di balik itu, Allah ingin menunjukkan bahwa setiap kejadian berjalan sesuai takdir dan rahmat-Nya. Para ulama menegaskan, perjalanan Musa dengan Khidir bukan sekedar kisah, melainkan simbol bahwa manusia meski berilmu tinggi harus tetap rendah hati dan menyadari keterbatasannya. Al-Khidir menjadi gambaran bahwa Allah memberikan ilmu khusus kepada hamba yang dikehendakinya, dan ilmu itu seringkali melampaui logika manusia. Kisah tiga peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran abadi. Tidak semua hal harus dipahami segera. Kadang, kesabaran adalah kunci untuk melihat rahasia takdir Allah yang tersembunyi. Bayangkan suasana hening ketika Khidir selesai menjelaskan rahasia dari tiga peristiwa itu. Nabi Musa, yang sejak awal penuh semangat ingin belajar, kini terdiam.
wajahnya berubah dari penuh protes menjadi tunduk penuh rasa malu. Ia menyadari betapa terbatasnya ilmu manusia, meskipun ia sendiri adalah seorang nabi dan rasul besar. Dialog itu bukan sekadar percakapan singkat antara dua manusia. Ia adalah percakapan antara seorang rasul ulul azmi dengan hamba Allah yang diberi ilmu rahasia. Musa yang mulia pun diuji kesabarannya. Di saat itu, ia mengerti bahwa setiap peristiwa memiliki lapisan makna yang hanya diketahui Allah. Kata-kata Khidir seperti palu yang menghantam hati, membuka tirai keangkuhan yang mungkin tanpa sadar melekat dalam diri Musa saat ia menjawab pertanyaan kaumnya. Bagaimana engkau dapat sabar terhadap sesuatu yang belum engkau ketahui hakikatnya? Kalimat Khidir itu seakan bergema sepanjang sejarah. Pertanyaan yang tidak hanya ditujukan kepada Musa, tetapi juga kepada kita semua. Betapa sering kita mempertanyakan takdir yang menimpa kita. Betapa cepat kita menilai bahwa sesuatu adalah buruk, padahal bisa jadi di baliknya tersimpan kebaikan yang belum kita lihat. Dalam tafsir disebutkan, Musa akhirnya menerima pelajaran besar ini dengan penuh keikhlasan. Ia tidak lagi berdebat, ia tidak menolak, tetapi ia mengambil hikmah. Kesabaran adalah pintu menuju pemahaman sejati, dan Khidir dengan cara yang keras namun penuh rahmat telah menunjukkan bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar dipilih. Suasana dramatis itu menegaskan, Musa adalah seorang nabi dengan kedudukan tinggi, tetapi tetap harus belajar kerendahan hati. Khidir hanyalah hamba Allah, namun ilmunya yang khusus menjadikannya sosok misterius yang tidak terikat oleh logika manusia biasa. Kisah Nabi Musa dan Al-Khidr seakan mencapai puncaknya pada momen penjelasan 3 peristiwa. Namun keistimewaan Al-Khidr tidak berhenti di sana. Justru dari titik itulah berbagai riwayat tentang sosok misterius ini semakin berkembang. Ulama sejak masa sahabat hingga generasi setelahnya meriwayatkan bahwa Al-Khidr bukanlah manusia biasa. Ia diberi kehidupan panjang oleh Allah, bahkan sebagian besar ulama meyakini ia akan terus hidup hingga menjelang hari kiamat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Al-Khidr pernah hadir di masa Khalifah Umar bin Khattab. Seorang lelaki asing muncul di masjid, memberi nasihat singkat yang penuh hikmah, lalu menghilang tanpa jejak. Sebagian orang yakin lelaki itu adalah Al-Khidr. Riwayat lain menuturkan pertemuannya dengan Utsman bin Affan. Bahkan ada yang mengatakan ia hadir dalam sebagian majlis para sahabat. Apakah ini benar? Wallahu a'lam. Namun cerita-cerita itu memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Al-Khidr masih hidup. Bahkan dalam catatan sebagian ulama sufi, Al-Khidr kerap hadir untuk memberikan bimbingan kepada para wali Allah. Imam Nawawi, seorang ulama besar, pernah menyinggung bahwa ada kemungkinan Al-Khidr masih berjalan di bumi. Ibn Hajar al-Asqalani juga menyebutkan kisah-kisah tentang kemunculan misteriusnya. Ulama lain seperti Imam Suyuti menuliskan kumpulan riwayat tentang pertemuan orang-orang saleh dengan Al-Khidr. Meski sebagian ulama menolak menganggap kisah-kisah ini sahih, tetap saja fenomena Al-Khidr membentuk keyakinan bahwa ia adalah saksi hidup perjalanan sejarah umat manusia. Misteri semakin tebal ketika sebagian ulama menafsirkan bahwa Al-Khidr dan Nabi Ilyas adalah dua hamba Allah yang diberi kehidupan panjang. Riwayat ini menyebut keduanya akan terus hidup hingga menjelang hari kiamat. Al-Khidr disebut lebih banyak tinggal di daratan, sementara Nabi Ilyas lebih sering di lautan. Mereka berdua akan hadir dalam peristiwa besar akhir zaman sebagai saksi atas kuasa Allah. Bayangkan, ribuan tahun berlalu, kerajaan datang dan pergi, peradaban runtuh dan bangkit kembali. Namun sosok Al-Khidr diyakini tetap hidup, menyaksikan semuanya. Ia berjalan di antara manusia, mungkin dengan wajah yang berbeda, mungkin menyamar, mungkin pula hadir sebagai sosok asing yang bijak. Inilah yang membuatnya begitu mengguncangkan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup selama itu? Apa rahasia yang membuat tubuhnya tetap utuh? Sebagian ulama menegaskan, ini bukan perkara biologi semata. Bukan karena ramuan, bukan pula karena rahasia umur panjang. Kehidupan panjang Al-Khidr adalah bagian dari mukjizat Allah. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Bukankah Allah telah membuat Ashabul Kahfi tidur ratusan tahun? Bukankah Allah menghidupkan kembali Uzair setelah 100 tahun?
Bukankah Allah mampu menjaga jasad para nabi tetap utuh di dalam kubur? Maka apa sulitnya bagi Allah menjaga kehidupan seorang hamba pilihannya? Klimaks dari seluruh kisah ini adalah pemahaman bahwa Al-Khidr bukan sekedar manusia misterius, tetapi tanda kebesaran Allah. Kehidupan panjangnya bukan tujuan, melainkan pesan bahwa Allah berkuasa atas hidup dan mati, atas waktu dan dimensi, atas rahasia yang tidak bisa disentuh akal manusia. Al-Khidr adalah bukti bahwa ada wilayah ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah dan diberikan hanya kepada hamba-hamba tertentu. Kisah Al-Khidr bukan hanya soal pertemuan misterius dengan Nabi Musa. Ia adalah pintu refleksi tentang bagaimana Allah mengatur kehidupan, kematian, dan rahasia waktu. Para ulama menegaskan bahwa Al-Khidr mendapat ilmu laduni, ilmu langsung dari sisi Allah. Ilmu itu memungkinkan dia memahami hal-hal yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Namun, apakah ada cara bagi kita untuk mendekati pemahaman ini, setidaknya dari kacamata ilmu pengetahuan modern? Sains hari ini menjelaskan bahwa waktu tidak absolut. Einstein, melalui teori relativitas, menunjukkan bahwa waktu bisa melambat dalam kondisi tertentu. Jika seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, ia akan mengalami waktu lebih lambat dibanding orang yang diam. Fenomena ini dikenal dengan istilah time dilation. Apa yang bagi kita 100 tahun, bisa saja terasa hanya sehari bagi orang yang berada di dimensi berbeda. Contoh sederhana dapat kita lihat dari perjalanan luar angkasa. Astronot yang melaju dalam orbit berkecepatan tinggi akan kembali ke bumi dengan jam biologis yang sedikit lebih muda dibanding orang yang tinggal di bumi. Selisihnya kecil, tapi membuktikan bahwa waktu memang relatif. Jika pada skala kecil saja hal ini terjadi, maka tidak mustahil Allah mampu memperluas fenomena itu hingga pada level yang jauh lebih besar, menjaga kehidupan seorang hamba di lintasan waktu berbeda. Kita juga bisa membandingkan kisah Al-Khidr dengan Ashabul Kahfi. Para pemuda itu tidur di dalam gua selama 309 tahun. Tetapi ketika terbangun, mereka merasa hanya tidur sehari atau setengah hari. Waktu bagi mereka seolah berhenti, sementara dunia di luar terus bergerak. Begitu pula kisah Uzair yang diwafatkan 100 tahun dan bangkit kembali dengan tubuh segar, sementara sekelilingnya telah berubah total. Apakah mungkin Al-Khidr juga mengalami fenomena yang sama? Bisa jadi Allah menempatkannya dalam dimensi di mana waktu mengalir dengan berbeda. Dalam fisika teori, ada pembahasan tentang dimensi lebih tinggi. Teori string bahkan menyebutkan bahwa alam semesta tidak hanya memiliki 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, tetapi mungkin 10 atau 11 dimensi. Dalam dimensi tambahan ini, waktu bisa meluas, menyempit, bahkan berhenti sama sekali. Bagi manusia, semua ini masih sebatas hipotesis. Namun bagi Allah semua itu mudah. Dialah pencipta ruang dan waktu. Jika Allah berkehendak menjaga Al-Khidr tetap hidup, maka itu tidak mustahil. Bahkan ilmu modern seolah memberi analogi bahwa ada kemungkinan waktu bisa dirasakan berbeda sesuai kehendak Sang Pencipta. Misteri Al-Khidr bukan untuk diperdebatkan tanpa akhir, melainkan untuk meneguhkan iman. Allah menunjukkan melalui kisah ini bahwa ilmu manusia terbatas, bahwa takdir berjalan dengan rahasianya, dan bahwa kebangkitan di hari kiamat bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika Allah mampu menjaga kehidupan seorang hamba selama ribuan tahun, maka membangkitkan seluruh umat manusia pada hari akhir adalah hal yang sangat mudah baginya. Pada akhirnya, pertemuan Musa dan Khidir mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan akal. Ada wilayah yang tidak bisa disentuh oleh logika, tetapi harus diterima dengan iman. Sains bisa memberi analogi, tapi wahyu adalah kebenaran. Dan jika keduanya terlihat sejalan, itu hanyalah penguat bagi hati kita bahwa Allah adalah penguasa atas segala sesuatu. Kisah Al-Khidr adalah cermin bagi manusia di setiap zaman. Dari pertemuannya dengan Nabi Musa, kita belajar bahwa ilmu manusia seberapapun tingginya tetap saja terbatas. Bahkan seorang Rasul Ulul Azmi pun diuji kesabarannya, apalagi kita yang hanya hamba biasa. Allah ingin menegaskan bahwa ilmu dan hikmah sejati hanyalah miliknya dan Dia memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Al-Khidr bukan hanya simbol misteri, tetapi juga simbol kerendahan hati. Musa harus belajar untuk sabar, mendengar, dan menahan diri sebelum menilai sesuatu. Bukankah seringkali kita pun protes terhadap takdir yang menimpa kita? Kita menilai musibah itu buruk, padahal mungkin di baliknya ada kebaikan besar yang Allah sembunyikan. Kalimat Khidir, bagaimana engkau dapat sabar terhadap sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, adalah nasihat abadi bagi kita semua. Riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Khidr masih hidup hingga kiamat juga memberi pesan penting.
bahwa umur panjang bukanlah tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan waktu hidup yang ada. 1 abad atau 1000 tahun tidak akan berarti jika tidak diisi dengan iman dan amal saleh. Al-Khidir menjadi saksi bahwa kehidupan panjang hanyalah titipan untuk menjalankan perintah Allah, bukan untuk kebanggaan pribadi. Dan dari sini pula kita diingatkan tentang hari kebangkitan. Jika Allah mampu menjaga seorang hamba tetap hidup melintasi zaman, maka tentu Allah lebih mampu membangkitkan seluruh manusia dari kubur mereka. Hari itu pasti datang, dan kisah Al-Khidir hanyalah salah satu tanda kecil dari kekuasaannya. Akhirnya, kisah ini mengajarkan kita 3 hal utama: rendah hati dalam ilmu, sabar dalam takdir, dan yakin akan hari kebangkitan. Itulah inti dari pertemuan Musa dan Khidir, pelajaran abadi yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Demikianlah kisah penuh hikmah tentang Al-Khidir, manusia misterius yang hidup hingga kiamat. Sosok yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, yang perjalanannya bersama Nabi Musa menjadi pelajaran bagi setiap hamba Allah. Ia adalah tanda bahwa ilmu Allah melampaui segala sesuatu, bahwa waktu hanyalah ciptaan yang bisa diperluas atau dipersempit, dan bahwa kebangkitan pada hari akhir adalah kepastian yang tidak bisa diragukan. Bagaimana menurutmu? Apakah Al-Khidir benar-benar masih berjalan di bumi hingga kini, hadir dalam rupa asing yang tak kita kenal, lalu menghilang begitu saja? Ataukah ia hanya akan menampakkan diri kepada hamba-hamba tertentu yang Allah pilih? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena kami ingin mendengar pandanganmu. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang bisa belajar dan merenungi kisah-kisah agung dari Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Semoga Allah menambahkan iman kita dengan hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.